Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anak semua. Semoga pada kesempatan pagi ini kita masih tetap diberikan kesehatan ya, sehingga masih tetap bisa belajar ya, meskipun belajar dari rumah. Tentunya sebelum kita belajar, Bapak selalu mengingatkan mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar IPS materi 4, yaitu tentang letak geografis dan astronomis Indonesia. Sekali lagi, tentang letak geografis dan astronomis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Ya, sekali lagi, letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Sedangkan secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Sedangkan letak astronomis Indonesia adalah di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, sedangkan pengertian sendiri dari garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Sekali lagi, garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Sekali lagi, garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Oke, sampai sini paham ya nak ya? Kita lanjut. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Yaitu yang pertama, dampak positifnya ya. Jadi dampak positif 1, mempermudah komunikasi dan interaksi antar masyarakat. 2, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Yang ketiga, adanya akulturasi atau percampuran budaya Indonesia. Itu adalah dampak positifnya ya. Sekarang dampak negatif. 1, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. 2, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. 3, budaya daerah menjadi tersingkir. Ya, itu dampak positif dan negatif. Yang selanjutnya ya. Sekarang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya. Yang pertama yaitu keragaman suku bangsa.
Ya, di Indonesia banyak ya. Keadaan geografis menyebabkan suku bangsa yang beraneka ragam seperti suku Jawa, suku Batak, suku Dayak di Kalimantan dan lain-lain ya. Yang kedua, menyebabkan bahasa daerah yang beragam ya. Bahasa Jawa, bahasa Banjar dan banyak lagi. Yang ketiga, keragaman pakaian adat. Ya, banyak juga ya pakaian adat. Keragaman rumah adat juga banyak atau beragam yang ada di Indonesia ya. Ada rumah joglo, rumah limas dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional banyak juga yang ada di Indonesia ya. Ada celurit, ada keris, ada tombak, ada mandau dan lain-lain. Yang terakhir yaitu keragaman alat musik tradisional. Tentunya anak-anak juga sudah tahu keragaman alat-alat musik tradisional yang ada di Indonesia ya. Ada gamelan, ada kecapi, ada banyak lah yang ada di Indonesia tentang keragaman alat musik. Selanjutnya, dampak dari wilayah geografis yang ada di Indonesia berupa kepulauan juga mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Ini ada beberapa contoh pelabuhan yang terkenal di Indonesia antara lain ya. Satu, Belawan, itu dari Sumatera Utara. Yang kedua, pelabuhan Bakauheni dari Lampung. Yang ketiga, pelabuhan Merak, Banten. 4, pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur. 5, pelabuhan Gilimanuk dari Bali, dan banyak lagi nama pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Seperti yang di Banjarmasin itu pelabuhan Trisakti. Berikutnya yaitu beberapa, kalau tadi pelabuhan, ini bandar udara ya. Berikut beberapa bandar udara yang terkenal di Indonesia antara lain: 1, Pelabuhan Sultan Iskandar Muda, yaitu dari Aceh ya. Yang kedua, Adi Sucipto, Sleman, Yogyakarta. Yang ketiga, YIA, yaitu Yogyakarta International Airport, Kulon Progo, Yogyakarta. Oh, berarti ada 2 ini ya, bandara yang ada di Yogyakarta. Yang keempat, Soekarno-Hatta dari Banten. Kelima, Ngurah Rai, Bali. Keenam, Samratulangi, Manado. Ketujuh, Sentani, Papua. Dan banyak lagi nama bandara atau bandar udara yang ada di Indonesia. Selanjutnya ya, batas wilayah Indonesia. Nah, itu di peta ada batas-batas wilayah di Indonesia. Yang sebelah timur ya, sebelah timur itu Samudra Pasifik dan Papua Nugini ya, sebelah timur. Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Untuk sebelah utara itu ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok. Laut Tiongkok Selatan, Samudra Pasifik, Laut Sulawesi untuk yang berada di sebelah utara. Sedangkan untuk yang berada di sebelah barat itu menghubungkan Samudra Hindia ya, yang di sebelah barat Samudra Hindia. Terus untuk yang di sebelah
Samudra Selatan, ya. Yang di sebelah selatan itu menghubungkan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, Laut Arafuhu, ya. Ya, itu saja anak-anak ya, sedikit tentang letak geografis dan astronomis Indonesia beserta pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim, yang negara tentunya yang mempunyai berbagai macam pulau. Ya, untuk kali ini Bapak akhiri dulu video ini ya. Semoga sedikit paling tidak bermanfaat, menambah pengetahuan kita semua, dan tetap belajar dengan semangat anak-anak ya. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.